dokter spesialis gizi klinik. Ini adalah Poli Wellness maupun Slimming. Yuk! Oke, hari ini kita bahas tentang obesitas, kegemukan. Apa sih sebabnya kegemukan? Dok, saya merasa makan saya sedikit. Betul nggak sih sebenarnya? Makan sedikit tidak mungkin menyebabkan kegemukan. Jadi, penyebab dari kegemukan pasti apa yang kita asup tidak sama dengan apa yang kita keluarkan. Kemudian, apa sih dok? Kenapa pusing banget harus mikirin orang yang kegemukan? Anak gemuk kan lucu. Kita gemuk juga selama masih sehat juga nggak masalah. Apalagi kalau sudah punya pasangan hidup kan dok, rasanya juga nggak masalah. Benarkah itu? Berdasarkan jurnal yang ada, bahkan penelitian terakhir, ternyata berat badan yang di atas normal, semakin meningkat di atas normal, itu akan meningkatkan resiko terhadap terjadinya penyakit. Bayangkan aja kalau lemak tubuh Anda berada di pembuluh darah Anda, tentu akan terjadi hipertensi, penyakit jantung, bahkan stroke. Kemudian, jika timbunan lemak yang ada di dalam tubuh kita karena kita kegemukan menutupi jaringan pankreas, apa yang terjadi? Terjadi kencing manis. Kemudian, apabila penimbunan lemak itu ternyata menimbun bagian-bagian lain, termasuk salah satunya liver atau hepar, itu akan terjadi yang disebut dengan fatty liver. Dan jika dibiarkan terus-menerus, apa yang terjadi? Kanker hati. Dan pada usia reproduktif ternyata itu juga bisa menyebabkan ketidaksuburan. Jadi kegemukan adalah suatu permasalahan besar. Sekarang kalau sudah terjadi, apa sih yang harus dilakukan? Apakah kita harus tetap membantah atau enggak dok, gemuk saya kan gemuk tulang atau genetik atau keturunan, nggak mungkin dok saya bisa nurunin berat badan. Itu adalah hal yang paling sering kita dengar. Tidak ada yang namanya gemuk itu karena tulangnya yang besar atau karena sel-sel darahnya banyak. Tidak mungkin seperti itu. Semuanya adalah kita bisa ukur dengan pemeriksaan fisik yang jelas. Dan di rumah sakit, khususnya di Poli Wellness, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, kita mengenal adanya bioimpedance analysis yang sangat lengkap, sehingga Anda tidak perlu ragu, komposisi tubuh Anda bisa dihitung dari komposisi massa lemaknya, massa ototnya, termasuk struktur di dalam tubuh kita, termasuk massa air. Jadi kalian akan dengan jelas, karena yang berisiko itu massa lemak, maka kita tidak boleh sampai kelebihan massa lemak di dalam tubuh kita. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami kegemukan? Yang pasti adalah perubahan pola perilaku. Perilaku yang seperti apa? Perilaku hidup sehat. Yang pasti sih satu, tetap kita melakukan aktivitas, kita tetap melakukan olahraga. Kalau bisa kita lakukan setiap hari minimal 30 menit. Kemudian kalau pola makan seperti apa? Pola makan itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi kalau misalnya kita mau diet, tidak ada alasan diet itu akan membuat sakit, atau diet itu menjadi lebih mahal, atau bahkan dietnya seperti yoyo. Itu yang seringkali menjadi masalah. Sebenarnya kalau Anda diet itu sangat tergantung pada kebutuhan individu masing-masing. Contoh, bagi perempuan dan laki-laki tentu akan berbeda. Setiap gender memiliki kebutuhan kalori yang berbeda.
Anda pekerja kantoran atau Anda buruh pabrik tentu memiliki energi atau kalori yang dibutuhkan dengan berbeda. Usia juga akan mempengaruhi kebutuhan kalori yang berbeda. Jadi tidak ada diet itu bisa seragam. Semuanya sangat individu sekali. Misalnya, pada orang kantoran, dia memiliki sakit mah. Apakah dia bisa disamakan dengan orang yang tidak memiliki sakit apa-apa? Tentu tidak bisa disamakan. Sekali lagi, yang terpenting adalah bahwa kebutuhan kalorinya harus terpenuhi berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan aktivitas fisik yang dilakukan di luar pekerjaan, termasuk kondisi tubuhnya. Setelah itu, pasti dokter akan menentukan komposisi tubuh, komposisi makanan seperti apa yang dapat mendominasi, dan juga yang paling penting lagi adalah habit atau kebiasaan. Jadi tidak mungkin kan kebiasaan antara si A dan si B sama. Jadi itu yang akan kita lakukan secara bertahap sehingga diet pada pasien itu akan berlangsung lama dan nyaman. Tidak hanya menentukan komposisinya saja, tentunya kita harus menentukan jenis pengolahannya. Kita harus menentukan jadwal makannya. Yang pasti 3J, jadwal, jenis, dan jumlah makanan harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak mungkin juga kan antara pasien yang A, pasien yang B, dan pasien yang C akan sama, atau individu A, individu B, dan individu C akan sama, dan kebutuhan target masing-masing pasti akan berbeda. Take home message yang ingin saya berikan pada saat ini adalah ubah mindset kita bahwa kegemukan adalah resiko. Berat badan diturunkan adalah untuk kebutuhan kita sehat, untuk hidup lebih lama, kualitas hidup yang lebih baik. Dan jika ingin dietlah sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda bingung, silahkan Anda datang dan berkunjung ke Poli Wellness Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Kami tidak hanya melayani dalam bentuk analisis, tapi kami memberikan rencana meal plan makan serta terapi supporting jika memang dibutuhkan oleh Anda. Jangan bingung, silahkan datang dan hubungi kontak yang ada. Terima kasih.